Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan konsep dasar pelajaran biologi kelas 12 semester ganjil, yaitu tentang hormon pada tumbuhan. Tempo hari kita telah membahas tentang ciri dan karakteristik hormon auksin. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang hormon tumbuhan yang lainnya. Masih ingatkah dengan percobaan berikut ini? Di mana pada pot 1 dan pot 3 tidak terjadi pertumbuhan karena ketiadaan air. Sedangkan pot 2 dan pot 4 terjadi pertumbuhan namun berbeda. Pada pot 4 dalam keadaan gelap, ini sudah dibuka sungkupnya, sehingga pertumbuhannya lebih panjang atau lebih tinggi dibandingkan dengan pot nomor 2 dalam keadaan normal. Pot nomor 5, 6, dan 7, arah pertumbuhan dari kacang hijau ini selalu mengarah ke arah lubang, baik yang ada di sisi tengah, di sisi atas, maupun di atap. Tentunya pertumbuhan pada percobaan ini sangat dipengaruhi oleh hormon auksin yang pernah kita bahas sebelumnya. Karena hormon auksin itu dia berfungsi untuk perpanjangan sel, sehingga dalam keadaan gelap pertumbuhannya akan lebih cepat karena auksin tidak menyukai adanya cahaya matahari. Hormon auksin juga merupakan penyebab terjadinya dominasi apikal, kemudian diferensiasi sel menjadi xilem dan juga yang lainnya. Perhatikan gambar berikut ini. Adakah yang aneh? Ya, bahwa tumbuhan yang ini, yang dua ini adalah tumbuhan yang normal, sedangkan 3 tumbuhan lainnya ini tumbuh raksasa melebihi tumbuhan normal. Juga perhatikan gambar berikut. Di sini ada sel yang sedang membelah, kemudian perpanjangan sel. Hormon yang mengakibatkan pertumbuhan raksasa ini memiliki peran dalam proses pembelahan sel yang sangat cepat dan juga memiliki peran dalam proses perpanjangan sel. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan raksasa seperti ini dinamakan dengan hormon giberelin. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar biji tumbuhan barley. Di dalamnya terdapat embrio. Inilah sebabnya mengapa biji-bijian dalam keadaan kering itu tidak bisa tumbuh karena ketiadaan air. Dengan adanya air, maka akan merangsang sel-sel embrio untuk menghasilkan giberelin. Giberelin ini akan merangsang DNA untuk melakukan sintesis protein sehingga menghasilkan enzim amilase yang berfungsi untuk merubah zat tepung menjadi glukosa. Dengan adanya glukosa ini maka memungkinkan terjadinya pertumbuhan baik epikotil maupun radikular. Fungsi berikutnya dari giberelin adalah untuk merangsang perkecambahan. Yang ketiga adalah untuk memecahkan dormansi atau tidurnya biji karena ketiadaan air dan juga memecahkan dormansi dari tunas ketiak. Adapun fungsi dari hormon giberelin lainnya untuk merangsang pembungaan dan juga merangsang pertumbuhan pada saluran polen pada bunga. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat buah sarikaya yang sangat besar. Padahal ukuran normalnya adalah sebesar ini. Dibandingkan dengan keadaan normal, hal ini bisa terjadi karena adanya rangsangan dari hormon giberelin. Sehingga fungsi lain dari hormon giberelin adalah untuk pembesaran buah. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Ada yang berbeda dari semangka ini? Atau gambar yang ini? Adakah yang berbeda dari gambar jambu biji dan jeruk ini? Perhatikan dari ketiga gambar buah ini ternyata mereka tidak memiliki biji. Hal ini juga disebabkan oleh adanya hormon giberelin yang menghambat pembentukan biji. Selanjutnya kita akan membahas tentang hormon yang ketiga, yaitu hormon sitokinin. Sitokinin memiliki fungsi utama adalah untuk pembelahan sel yang cepat. Yang kedua adalah untuk pembesaran dan tumbuhan sel pada daun muda. Yang ketiga adalah untuk memperkecil dominasi apikal. Yang keempat adalah berfungsi untuk mengatur pembentukan bunga dan buah. Yang kelima adalah untuk pertumbuhan akar dan tunas pada kultur jaringan.
Yang keenam adalah untuk menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Hormon berikutnya adalah hormon gas etilen. Pernahkah melihat bahwa tomat yang baru dipanen itu tidak dipetik ketika sudah merah, tetapi tomat yang dipanen itu dalam keadaan hijau tetapi sudah tua. Kemudian dikemas, dibawa ke kota. Selama perjalanan, buah tomat ini akan menjadi masak. Hal ini disebabkan oleh adanya gas etilen yang dihasilkan oleh buah tomat tadi. Yang kedua adalah untuk penebalan batang, kemudian yang ketiga adalah untuk pembentukan rambut akar. Gas etilen juga berfungsi untuk merangsang pemekaran bunga dan mengakhiri masa dormansi. Dan yang terakhir adalah untuk pembentukan akar adventitif. Akar adventitif ini adalah akar tambahan seperti halnya pada gambar berikut ini. Dan yang terakhir adalah hormon asam absisat. Perhatikan gambar ini, di mana biji-bijian ini dalam keadaan kering tidak tumbuh. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan air yang merangsang embrio untuk menghasilkan hormon giberelin. Setelah diperiksa, ternyata di dalam biji-bijian dalam keadaan dorman seperti ini, itu terdapat hormon yang dinamakan dengan hormon absisat yang berfungsi untuk menghambat perkecambahan biji. Yang kedua adalah fungsinya untuk mempengaruhi terjadinya dormansi pada kuncup. Yang ketiga adalah menghambat pembelahan dan pembesaran sel. Hal ini terjadi jika lingkungan tidak mendukung untuk pertumbuhan. Misalnya pada musim kemarau, maka tumbuhan ini akan mengalami dormansi. Karena dalam keadaan kekeringan seperti ini, maka tumbuhan harus mengurangi penguapan air. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menutup lubang stomata sehingga mengurangi penguapan air dari tubuh tumbuhan. Selain hormon-hormon di atas, ada hormon yang lain yang dinamakan dengan hormon kalin. Hormon kalin ini terdiri dari pilokalin yang berfungsi untuk pertumbuhan daun. Ada juga yang dinamakan dengan antokalin yang berfungsi untuk pembentukan bunga. Ada juga yang dinamakan dengan kaulokalin yang berfungsi untuk pertumbuhan batang, dan rizokalin untuk pertumbuhan akar. Sedangkan tromalin adalah hormon yang berfungsi untuk penyembuhan luka. Kalau kita singkat bahwa ternyata perkecambahan ini sangat dipengaruhi oleh hormon giberelin. Selain itu, hormon giberelin itu membantu dalam pertumbuhan, pembungaan, dan juga pembentukan buah. Sedangkan hormon auksin itu sangat berperan di dalam pertumbuhan, pembungaan, dan juga pembentukan buah. Adapun sitokinin, selain dari pertumbuhan, pembungaan, dia juga berperan juga dalam pembentukan buah. Dan gas etilen berfungsi dalam pembungaan, juga dalam pembentukan buah, terutama di dalam pemasakan buah. Sedangkan asam absisat ini berperan dalam absisi, yaitu menggugurkan daun, untuk menghadapi tekanan lingkungan yang tidak memungkinkan terjadinya pertumbuhan, serta asam absisat ini merangsang terjadinya dormansi pada biji. Mari kita lihat contoh soal yang biasa keluar. Seorang siswa melakukan percobaan pertumbuhan pada suatu tanaman yang hasilnya menunjukkan bahwa perkecambahannya lebih cepat, tinggi tubuhnya lebih tinggi dari ukuran normal, pembungaannya lebih cepat, ukuran buahnya pun lebih besar dari ukuran normal. Berdasarkan ciri-ciri pertumbuhan di atas, tanaman tersebut dipengaruhi oleh hormon. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat kembali ciri-cirinya adalah perkecambahannya lebih cepat, kemudian tubuhnya lebih tinggi, merangsang pembungaan, ukuran buahnya yang sangat besar. Maka ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri dari hormon giberelin. Jadi jawabannya adalah B. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetaplah berbagi, semoga ilmu kita tetap lestari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.